Satu, dua, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah sahabat, ketemu lagi dengan kita di sebuah podcast yang mengedepankan orang-orang tidak terkenal supaya terkenal. Karena tidak terkenal kita akan coba kenalkan. Kalau sudah terkenal tidak usah kita kenalkan. Untuk apa memperkenalkan orang yang sudah terkenal? Begitu Pak Idat ya? Ya, leres. Di samping saya ini sudah duduk seorang pelaku seni ya, atau bisa disebut juga seniman ya. Seniman dari Jawa Barat, Tulen, asli orang Jawa Barat. Alhamdulillah. Dan beliau sekarang sudah punya sanggar seni dengan nama apa? Gentra Muda Harapan. Gentra Muda Harapan. Satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Amin. Beliau namanya Bapak Idad Idul Adha. Kenapa Idad Idul Adha? Tidak Idul Fitri gitu. Ya, tidak Idul Kurban ya. Tidak Idul Kurban ya, betul. Oke, nama itu memang diberikan oleh orang tua karena lahirnya di malam Idul Adha. Iya, malam Idul Adha. Jadi Idad saja itu sudah merupakan singetnya dari Idul Adha. Jadi Idad Idul Adha gitu ya. Oh, jadi diperjelas lagi ya. Diperjelas bahwa lagi Idad kan di Sunda itu Idul gitu. Adha, benar. Kenapa saya bertanya demikian? Karena di kita itu ada selalu yang aheng-aheng gitu. Ketika tanya siapa namanya, Juli, lahir bulan apa? April, loh kan? Ada yang gitu juga, nggak namanya Agus tapi lahir bulan Maret gitu. Tapi ini Pak Idad Idul Adha, dan beliau juga selain mengajar ya di Mandua ya, selain mengajar juga di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung sebagai guru seni juga, dan beliau punya sanggar. Selama ini yang Pak Idad lakukan di sanggar, kesenian apa saja yang sekarang sedang digeluti dan sudah digeluti? Untuk keseniannya kita awalnya sih lebih kepada bagaimana pengembangan seni tradisi. Seni tradisi. Karena kita orang Sunda dan juga kita punya punya amanat bagaimana kita memelihara dan mempertahankan tradisi kita. Iya. Jadi lebih kepada seni tradisi, baik itu degung, kemudian juga upacara adat. Upacara adat ya. Ya, upacara adat. Kemudian ada juga seni-seni tradisi yang religinya, ya termasuk qasidah, kemudian nasyid. Yang penting itu lebih kepada yang konsepnya konsep tradisi yang dipakai. Gitu. Kalau degung itu jenis musik seperti apa? Beda kan dengan upacara adat? Ya. Tapi di upacara adat juga ada degung kan? Ada. Kalau degung itu ya gamelan Sunda ya. Gamelan, lebih kepada ada degungnya kan degung kawih, ada degung juga ada degung klasik dan juga kreasi ya. Kalau yang di acara hajatan itu bisa dipakai dua-duanya, klasiknya dipakai, kemudian juga kreasinya juga dipakai. Yang kita banyak kenal saat ini mungkin ya generasi milenial itu banyaknya lebih kepada degungnya degung kreasi. Degung kreasi sih macam apa? Jadi Wanda Anyar gitu ya. Yang lagu Kalangkang itu kan sudah Wanda Anyar, tapi kalau klasik itu Pajajaran, Sangkuratu gitu kan, yang untuk inspirasi lagunya itu lebih kepada melodis. Ya, jadi untuk kalau mun cek Sundana mah teu nganggo vokal khusus gitu, ya, tapi dimainkan saya juga sering dengarnya di hajatan kalau bisa lihat langsung acara degung, tapi disisipkan lagu-lagu yang sekarang seperti dangdutan, lirik lagu dangdut tapi masuk degung, itu bisa juga ya? Itu bisa, sudah masuk ke kreasi. Sebetulnya lagu apapun kalau kita olah itu bisa, karena alat ini kan sebagai pengiring ya. Alat ini adalah sebagai pengiring, jadi lagu apapun bisa diolah gitu ya.
Jadi Masuknya kreasi. kreasi. Jadi itu degung kreasi, Ya, bukan degung kolaborasi. Untuk kreasi itu bentuknya bisa kolaborasi antara musik tradisi dengan musik modern, Dengan musik bisa modern. jadi gitu kan untuk bentuk pertunjukannya. Saya jadi ngebayangkan ya, degung tapi dikolaborasi dengan musik-musik modern seperti gitar, Ya. drum gitu. Jadi Ya. seperti apa? Tapi bisa saja itu ya. Bisa. Dan Itu tidak melanggar tetekon. kalau kita konsepnya ke kreasi pengembangan atau dalam istilah Sunda nama Wanda Anyar, Pendanyar. itu tidak berbenturan dengan tetekon. Tapi kalau misalnya berbicara tentang tradisi murni, wayahna Bayana ya. harus sesuai dengan apa yang dicontohkan sebelumnya. Betul. gitu. Jadi tidak boleh ada kreasi baru kalau Iya. Kalau ke tradisinya ke tradisi. tradisi murni gitu ya. Tapi kalau misalnya tradisinya tradisi kreasi ya itu sah-sah saja sih. ya masalahnya kan seperti degung saja itu bagaimana cara menarik minat milenial kan? Iya, Di sana harus ada kreasi ataupun kolaborasi ya. betul. Sudah dilakukankah Pak Idan? Ya, untuk degung ini kita sudah coba sudah dikreasikan dalam bentuk kolaborasi. Kita bahkan mungkin yang lain pernah mengenal ada istilah surabi ya. Oh iya benar, Surabi. Surabi. Jadi surabi itu perpaduan antara musik Sunda, musik religi Arab ya, Arab, kemudian musik Indonesia ya modernnya itu Indonesia. Makanya surabi itu kan singkatan dari Sunda, Arab, Indonesia, bahkan lagu-lagu Inggris itu sudah dikolaborasi. Ini Bentuk konsep itu. ini kalau memang itu dikembangkan sekarang nggak Surabi? Ya, dikembangkan. Bahkan di tahun 2006 kita menjadi juara umum di dalam musik kolaborasi Gema Musik Islami waktu itu. Nah, saya punya perhatian khusus di Surabi ini, Sunda, Arab, Indonesia. Ini sahabat bisa jadi pemersatu bangsa nih. Sekarang itu kan sedang adanya semacam dikotomi ya, antara nasionalisme dengan kearab-araban. Ya. Wah ini mah Arab, kadrun misalkan ya, ini mah nasionalis. Saudara di Surabi ini bisa nggak hiji gitu. Ya. Ini luar biasa kalau dikembangkan Pak Idan. Ya, betul. Karena musik Surabi ini juga inspirasinya memang awalnya karena Bentar. Surabi itu aransemennya musik Sunda, kemudian ada musik tradisi religius, misalnya ada rebana, kemudian juga ada musik nasidnya. Kalau lirik lagunya lebih lagunya ada yang religi, ada juga yang modern, ada juga yang Sunda. Itu bebas sih untuk lagunya. Bagus ya. Gitu. Jadi iringan musiknya musik tradisional, lagunya bisa juga dengan nasyid bahasa Arab tapi dengan dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa dikembangkan ya di Jawa Barat khusus Surabi ini. Nah, sekarang tadi degung kan, sekarang ke upacara adat. Ya. Nah, sebenarnya banyak yang tidak paham upacara adat itu apa sih maknanya gitu. Oke. Upacara adat itu ya sebuah acara ya, sebuah upacara yang ada keterkaitannya dengan tradisi, dengan adat kedaerahan. Karena masing-masing daerah itu punya ciri tersendiri. Kalau Bandung seperti apa, Subang seperti apa, Sumedang seperti beda-beda apa, itu ya? itu kan masing-masing berbeda-beda. Walaupun satu suku Sunda ya? Ya, walaupun suku Sundanya sama Sunda gitu, sama-sama Sunda, tetapi konsep yang dibawakannya itu berbeda-beda. Kalau lengser itu sama upacara adat kan? Lengser itu bagian dari upacara adat ya, bagian dari upacara adat secara global itu menyangkut apa saja tuh di dalam upacara adat itu? Ya, upacara adatnya tergantung upacara adat apa yang dipakai oleh kita. Apakah itu upacara adat untuk pengantin? Apakah upacara adat untuk penyambutan tamu? Atau misalnya ada upacara adat pangjajak lah, istilahnya pangjajak gitu. Karena itu punya ciri yang berbeda-beda. Kalau di upacara adat pengantin. Nah itu pengantin biasanya dipakai untuk penyambutan. Hanya di zaman modern ini ada yang inginnya pengantin itu memang sudah diakadan baru ada upacara adat, ya pangjajak dalam istilah lainnya ada kirabnya gitu kan.
Kalau upacara adat yang dilaksanakan sebelum akad itu upacara adatnya adalah penyambutan. Sambutan ya, Ya, penyambutan. penyambutan calon Calon pengantin. pengantin, ya. Tapi sekarang mah pinginnya teh dua-duanya gitu kan. Hmm. Kalau penyambutan calon ya satu orang yang laki-laki saja. Calon Mm-mm. pengantin yang laki-laki yang begitu datang disambut. Kalau yang sudah akad itu biasanya dua-duanya gitu. Biasanya Dibawa ya, ke pelaminan. kalau di hajatan di rumah-rumah pasti ya sesudah akad biasanya. Ya, sudah akad. Misalnya menyita waktu dalam nanti akad juga ya. Ya. Kecuali kalau di gedung-gedung biasanya Kalau di gedung-gedung itu setelah akad itu baru kirab itu sebagai pembuka untuk resepsi. resepsi ya. Ya, gitu. Nah, di itu kalau di upacara adat pernikahan itu kilengser ya namanya. Ya, lengser. Ada kilengser ya. Betul. Nah, lengser itu yang saya tahu itu kan bahasa Sundanya lengser itu turun ya. Ya. Maknanya apa itu? Ya, kalau kan lengser itu ada lengser tokoh, ada lengser bahasa lengser berarti dalam istilah apa ya? Di pemerintahan atau istilah jabatan lengser itu turun. Kalau yang lain kan longsor ya. Sama-sama juga Sama turun kan? longsor juga. Longsor juga Iya, turun. longsor juga turun. Lengser ini sebetulnya kalau di upacara adat adalah tokoh ya, tokoh utama yang jadi tangan kanannya. Kalau dulu itu kan ngadopsi zaman dulu ya, zaman kerajaan lengser itu tangan kanannya raja. Yang tukang cukah cikih kayak itu kan dia yang ngatur itu bagian protokolernya itu dia gitu sebagai tokohnya. Makanya upacara adat itu belum begitu lengkap kalau tidak ada lengsernya. Karena dia adalah sebagai tokoh utamanya. Tokoh utama ya. Iya. Dalam lengser itu. Ini menariknya di bahasa Sunda itu lengser turun kan sama longsor juga kan turun ya. Longsor, lengser, lungsur, langsar. Lancar. Lancar ke sana. Lungsur, langsar, lancar. Betul, jadi. Iya. Nah, Pak Ida juga katanya aktif di dapur seni Kecamatan Cibiru ya. Cibiru. Kemudian di Kota Bandung. Nah, dilihat oleh Pak Ida sekarang khususnya di Kota Bandung, seni tradisi Sunda yang masih eksis sekarang apa saja tuh? Di Kota Bandung, kemudian juga di Jawa Barat, untuk seni tradisi itu sebetulnya masih ada. Masih ada ya? Masih ada, masih banyak lah di sanggar-sanggar juga masih banyak yang memakai konsep-konsep seperti itu. Hanya kelihatan menurun itu karena durasi di pertunjukan yang sering muncul itu memang sekarang itu lebih kepada apa ya, lebih kepada modern gitu. Jadi kelihatannya seni tradisi lengser upacara adat kelihatannya seperti yang turun, padahal enggak sih sebetulnya. Apalagi kalau kita melihat ke daerah. Kalau ke daerah itu pasti masih apa ya, masih menganut kepada pakem. Pakem itu aturan. Kalau di daerah mah maunya tradisi ya tradisi. Karena sebuah pengalaman, ini berbicara pengalaman ya. Kita juga pernah dikomplain oleh yang punya hajat. Kita datang dari kota kemudian ke daerah. Kalau di kota misalnya upacara adat itu sudah ada kolaborasi ya. Sudah ada kolaborasi dari segi alat, sudah ada perpaduan, kemudian juga konsep di lapangnya ada perpaduan. Tiba-tiba kita datang ke daerah, dia inginnya upacara adat itu memang yang upacara adat yang dulu gitu, inginnya. Sampai-sampai jalannya itu kita jauh. Namun bahasa Sunda nama seujung pengkolan kaditu gitu. Dengan suara musik saja nggak sampai gitu, nggak kedengaran, tapi karena inginnya begitu gitu. Terus begitu, sementara kita jaraknya yang kalau di kota mah paling jauhnya 100 meter atau bahkan lebih kurang gitu karena waktu. Itu di sana dikomplain. Saya inginnya pokoknya yang lengkap, gamelannya ada gitu kan. Apalagi kalau hanya pakai keyboard iringannya atau kalau pakai kacapi saja mereka komplain. Ya. Karena yang dipahami oleh mereka upacara adat itu bukan hanya sekedar yang di lapangan sebagai pelakunya, tapi alatnya juga menjadi simbol. Menjadi simbol juga. Ya, ketradisiannya harus maju grup gitu kan, ada gamelannya. Wah, senaya mah ngalanggar tetekon. Iya, ya begitulah. Banyak upacara adat kayak keyboard. Gitu ya. Ya, gak tahu bahwa kalau upacara adat itu sudah ada kolaborasi dan kreasi ya. Ya, tapi dengan penjelasan kita ya mereka akhirnya menerima karena ini perkembangan zaman, jadi upacara adat saja kan ada kreasinya. Apalagi kalau di festival-festival, wah udah banyak kreasi. Ya betul. Banyak kreasi. Karena yang dicari itu
yang banyak digemari sekarang ini. Heeh. Tetekonnya ya, tapi tidak hilang sama sekali gitu. Banyak digemari oleh masyarakat, digemari oleh kalangan muda. Nah, itu yang banyak dipakai sekarang. Gitu. Iya kan, seharusnya seni itu menjadi selain tuntunan ya, jadi tontonan jadi juga tontonan, ya. Sebab seharusnya seni itu orang-orang tuh, ayo kita nonton degung, ayo kita nonton upacara adat. Nah, sekarang itu di kalangan milenial ya kalau saya lihat lah, kalau degung itu upacara adat lengser itu sekarang itu lebih khusus kepada acara pernikahan ya. Ya, pernikahan. Selain acara itu bisa padahal. Bisa, di acara sunatan juga bisa. Acara sunatan. Karena kan alatnya Nah, selain hajatan begitu. di penyambutan tamu. Penyambutan tamu ya. Penyambutan tamu agung lah istilahnya. Penyambutan tamu agung ataupun misalnya pelepasan itu bisa dipakai. Cuma mungkin yang harus dijadikan standar itu apa yang menjadi cirinya gitu. Seperti tadi kan ada degung ya. Degung itu berasal dari kata deg ngadeg kanu agung. Tujuannya luar itu biasa. Filosofinya itu deg ngadeg kanu agung. Jadi artinya kita harus patuh taat terhadap yang agung itu kan, yang maha kuasa gitu. Patuh dan taat kepadanya, intinya di situ. Kalau orang Islam mah patuh taat kepada Allah gitu ya. Nah itu. Degung gitu ya, yang maha agung. Kanu agung, deg ngadeg kanu agung. Jadi deg ngadeg berdiri berarti teguh pendirian di situ. Bagus ya filosofi nama siga tasawuf gitu. Musik semacam ini. Tapi nah ini kalau ada bukan pergeseran ya. Kalau saya lihat amati seperti seni reak ya. Sekarang itu memang banyak yang nonton seni reak itu, apalagi ibu-ibu ya sambil nuntun, nungais gini. Daya tariknya luar biasa. Daya tariknya luar biasa. Apalagi sekarang itu bukan anehnya, ada semacam kemajuan justru diminati oleh anak-anak milenial sekarang itu, digemari. Nah, apa sebenarnya faktor yang membedakan gitu? Pertama, kalau misalnya kita lihat bahwa di seni reak itu lebih kepada helaran ya, kepada helaran. Jadi helaran di lapangan. Karena jarang reak ditampilkan di panggung atau di situ secara statis. Benar ya. Kalau reak ini kalau benjang juga kan ada benjang helaran. Benjang helaran itu yang di jalan-jalan gitu kan, ke jalan turun lah. Ada benjangnya benjang gulat yang di atas panggung, di atas ring. Itu kan bela diri Sunda ya. Benjang itu. Ada benjang helaran yang itu biasanya dikolaborasi dengan reaknya ada, kuda renggongnya ada gitu. Itu wah luar biasa daya tariknya. Belum pernah ya. Itu kuat. Belum pernah terjadi ya di depan pelaminan reak gitu. Ya. Seperti karena degung. Mungkin ya penempatan, kalaupun yang hajatan nanggap reak itu kan jalurnya tidak di depan pelaminannya. Tapi di depan pelaminannya itu hanya dalam bentuk hiburannya. Kalau yang ininya ke jalan, arak-arakan lah istilah Sunda. Kebayang tamu atau kesalupan kena jarara di KB gitu. Itu reak. Tapi saya pernah lihat lengser ini ya. Lengser tapi musiknya itu dengan reak gitu. Bisa juga ya? Ya. Bisa juga. Karena untuk pengiring itu kan alatnya ya berbeda-beda sih, inginnya seperti apa. Berarti itu kan masuknya ke kreasi ya. Sudah masuk ke kreasi. Lengser itu hanya sebagai simbolnya, sebagai tokohnya, pengiringnya mau pakai dog gitu atau ini tergantung komunitas mana yang makainya gitu. Kalau misalnya di komunitasnya seni tradisi kayak di sini degung itu kan berarti lengser itu adanya di upacara adat khusus, ada upacara adat ini. Tapi rada hariwang oge sih Pak Idat ya. Lamun ayeuna lengser misalkan nyambut tamu ku dog reak itu. Bisi tamuna jadi. Kalau yang sudah terbiasa terpancing itu. Ya katoel atau dengar musiknya langsung. Saya pernah lihat itu di acara HUT RI ya ketika penyambutan RW. Kok suaranya rek nyambut inohong teh buat suara reak gitu ya. Pas ditiru ternyata sedang lengser gitu, tapi musiknya musik reak gitu. Ya memang masing-masing juga punya standar ya. Punya standar untuk pertunjukannya mau seperti apa. Mungkin ini lebih kepada kreasi gitu kan. Kreasi. Model nah, yang sak ini. Seni tradisional salah satunya reak, degung ya.
Kalau lengser alat musiknya kan sama aja dengan degung sebenarnya ya. Ya. Cuma nuansanya aja yang berbeda ya. Terus apalagi tuh seni Sunda itu? Ada yang kejaipong, Kejaipong. pada Nah ini, laman. kalau di antara satu seni-seni Sunda ini dikolaborasi dengan yang satu lagi gitu, bisa nggak? Bisa. Contoh begini, kalau tadi lengser dengan reak musik. Ya. Nah kalau degung gitu dengan bisa nyatu nggak dengan musik reak? Kalau degung dengan musik reak sih sebetulnya bisa saja, cuma mungkin nanti untuk nadanya pilihan. Ya, nadanya lebih ke lebih ke salendro, Kalau degung murni ini pelog. Ya, pelog. Kalau misalnya dalam nadanya kan daminatilada, dalatinamida kan itu kalau di SD itu latihannya seperti itu. Kalau misalnya sudah ada sisipan nada damini. Nah, angka 3-nya, na-nya itu kalau di modern itu sudah naik atau turun. Turun itu kan sebutnya mol ya, naik setengah, ada turun setengah. Nah, itu di Sunda juga ada turunkan setengah misalnya jadi min. Asalnya na jadi ni. Kemudian dinaikkan misalnya setengah dari la menjadi le gitu kan. Jadi naik setengah turun setengah. Tapi kalau hemat saya mah mendingan janganlah dihijijikan yang seni lain. Bagusnya kecuali sih, kolaborasi masing-masing kalau gitu ya. misalnya dalam bentuk kolaborasi masing-masing, tradisi ini kolaborasikan dengan yang yang sejenis. Masih ini itu keren juga karena yang namanya kolaborasi tidak mesti harus pakai alat itu alat ini segala macam gitu. Yang lebih mudah kolaborasinya alat yang tidak bernada sih lebih mudah mengkolaborasikannya. Kalau yang bernada memang kita harus pilih nada yang cocok. Oke. Selain keseni kita ingin tahu juga sekarang kegiatan Pak Idad apa saja nih? Kegiatan sekarang ya selain sebagai pengajar karena itu mah sudah menjadi sudah terjadwal. Selain mengajar, di luar mengajar ya kita ada bimbingan, pelatihan. Apakah itu bentuknya privat atau bentuk kelompok gitu kan. Ada yang datang ke sanggar atau kita datang ke sanggar mereka gitu, karena banyak yang sanggar-sanggar yang membutuhkan kita gitu untuk sharing ya. Untuk sharing. Ya, di hari ini saja tadi ada kurang lebih ada 20 sanggar berkumpul. Gitu. 20 sanggar berkumpul di salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh Disbudpar. Ya, Disbudpar. Kita sharing di sana sebetulnya. Iya. Kalau urusan manggung gimana? Kalau urusan manggung di masa pandemi ya dikatakan nol banget sih tidak. Karena kita juga mengikuti aturan ya protokol kesehatan, yang namanya panggung pasti akan menimbulkan kerumunan. Kalaupun tidak tamu ya kita sendiri berkerumun gitu kan. Lebih dari 5 orang personil di panggung gitu. Jadi kita menyesuaikan. Yang hajat ingin seperti ini ya karena protokol kesehatan ya kita minimalis pakainya. Paling hanya kacapi, suling, kendang gitu kan. Iya. Gitu. No sih tidak. Hanya di bidang seni, ya di bidang seni ini yang mungkin secara kontinu ya, yang tidak kena dengan prokes harus bubar, itu bagian tata rias. MC tidak. Kalau misalnya yang berkelompok ya sekarang ini masih di off gitu ya. Masih di off. Ya, seni itu kan selain memang seni ya, selain asik dan menyenangkan serta disebut hobi ya resep lah gitu ya. Tetapi di situ juga bisa juga kan menjadi pencarian gitu ya. Ya, pencarian, jadi komoditi ya. Ya, jadi bisnis lah gitu. Jadi bisnis. Nah, dalam pandemi sekarang ini yang ada PPKM jelas ada beberapa kesulitan. Ya. Nah, apakah Pak Ida juga memanfaatkan media sekarang? Digital ya, pasar digital gitu. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita kan harus pintar-pintar ngolah ya, harus pintar-pintar melangkah dan juga bagaimana kita pintar mengkreasikan. Iya. Kalau kita hanya menunggu panggung dan sebagainya memang sulit.
Nah, panggung kita dialihkan. Kita bikin panggung sendiri ya? Iya, bikin panggung sendiri, kemudian juga panggung kita sekarang ini di medsos. Di media Ya, di sosial. medsos. Kalau misalnya panggung pertunjukannya di luar, kemudian di gedung pertunjukan juga masih tutup kan, ya kita bikin panggung sendiri, ya studio mini, kemudian bikin apa ya, bikin konten-konten yang berkaitan dengan Ya, ini. punya channel YouTube kan? Ya, channelnya alhamdulillah ada. Coba apa channelnya, nanti di sahabat yang penasaran bisa dicari channel YouTube-nya Pak Idad Idul Adha ya, Gentera Muda Harapan. Ya. Nanti bisa diklik ya, bisa di-subscribe ya. Apa Ya. nama channelnya? Nama channelnya Idad Karuhun GMH. Nah, Idad Karuhun. Ada kalimat Karuhun ya? Ya, ada kalimat Karuhun, Idad Karuhun GMH. Takut tertukar dengan yang lain. Oh, banyak ya nama Idad ya. Walaupun jarang ya. Jarang. Tapi Kalau pakai Idul Adha nanti dicarinya kurban ya, kurban. munculnya itu Kurban kalau di nanti. search itu di Jadi Google. Idad Karuhun GMH. Jadi GMH-nya ke bawah tetap, Gentera Muda Harapannya tetap ke bawah. Karuhunnya itu sebetulnya landian sih. Oh, landian. Sebutan dari apa ya, penggemar atau apa ya disebutnya ya, fans ya, penggemar. Karuhun ya. Karena mungkin lebih awal Kan gitu. Karuhun mah biasanya orang yang sudah tidak ada gitu. Iya, diidentikannya kan begitu. Saya juga awal-awalnya kaget ya. Awalnya kaget, kok Karuhun panggilannya? Ya mereka juga jawabnya kan yang lebih awal, dan kami juga merasa terbimbing gitu kan dari sekian tahun ke belakang. Lebih awal untuk GMH ini yang awal mendirikan, kemudian di sanggar-sanggar yang lain juga ada yang lebih awal didirikan, ya maka mereka nyebutnya Karuhun. Lebih gitu. kepada ketokohan Lebih gitu. kepada ketokohan gitu. Ya, lihat Idad- aja nih usianya kan udah tua Ya, begini. Idad Karuhun GMH. GMH ya. Ya. Nah, itu bisa dilihat di channel YouTube-nya. Kalau di IG Kalau di IG juga masih sama. sama Idad Karuhun di GMH. Facebook juga sama. Di Facebook ya. Facebook juga sama. Nah, itu ya, Idad Karuhun. sahabat bisa, kalau sahabat ingin melihat channel-channel dan senang atau suka sekali terhadap perkembangan tradisi Sunda, ya orang Sunda mah kan kudu resep gitu kan, tradisi Sunda. Nah itu sekarang manggung ya, kita bikin panggung sendiri Di panggung sendiri. dengan pasar digital ya, sosial media kita manfaatkan. Sudah ada hasilnya nggak? Kalau berbicara hasil, karena kita pengelolaannya baru-baru ya. Kita baru masuk di masa pandemi aja. Itu masa pandemi juga hanya awalnya sih. Awalnya hanya menyimpan data saja. Karena data di laptop, data di harddisk selalu penuh gitu kan. Kita menyimpan datanya di YouTube, dicoba. Tiba-tiba ada yang subscribe, ada juga yang komen, kan kembangkan ini gitu. Coba bikin lagi yang baru, sehingga tantangan-tantangan untuk bikin karya juga. Ya motivasi dari sana ada. Kalau saya lihat channel Pak Idad ini lebih banyak ke nyanyi ya, ke lagu. Ya, ke lagu. Tapi lagunya banyaknya pop itu kan, pop Sunda. Kita ke pop Sunda. Yang tradisinya sekarang lagi dirilis ulang. Sebetulnya yang tradisi juga dokumen-dokumen ke belakang ada. Cuma apa ya, kalau ke belakang itu lebih banyaknya ke cover ya, lagu-lagu yang sudah ada kemudian kita bawakan. Kalau yang sekarang ini, terutama di tahun-tahun ini, kita coba kita berkarya sendiri gitu ya, lagu-lagunya sendiri. Apalagi kalau di channel kan ada banyak aturan ya, yang tidak boleh tidak boleh dilanggar oleh kita. Gitu. Bingung ya, kalau profesinya nyanyi mah nyanyi naon gitu. Karena profesinya nyanyi, sudah banyak seniman-seniman yang pinter dinyanyi, ya paling tidak kita ya menyimpan karya kita saja aja dulu di situ. Iya betul. Gitu. Jadi peraturan YouTube ini bagus juga sebenarnya. Ya. Supaya kita lebih kreatif dan lebih inovatif gitu. Inovatif. Jangan sampai kita itu hanya bisanya mencuri karya orang lain. Betul. Ya. Nah, ini harusnya mendapatkan apresiasi dari kita yang seperti inilah gitu ya. Asli, lagu sendiri, aransemen sendiri. Kalau itu dipertahankan, saya yakin itu akan meledak lah. Nah, kalau bisa di konten Pak Idad juga Surabi itu dimunculkan lagi. Ya, insya Allah dimunculkan. Karena kita harus mencari data nih. Beberapa tahun kebelakang kan kita miskin dokumen ya. miskin dokumentasi. Jadi ya paling hanya dalam bentuk foto kan. Kalau dulu itu jepret foto gitu. Kalau dalam bentuk videonya memang kita dulu tidak banyak yang divideokan gitu. Kemudian pentas-pentas juga kita tidak banyak divideokan. Jadi ya sekarang inilah mungkin kita waktunya untuk mencoba bergerak,
menyimpan karya kita ya biar aman gitu, karena disimpan di flash disk juga kena virus repot juga, repot disimpan di hard disk juga sama, bisa diklaim ku batur bisa gitu. diklaim ku batur. Betul. Pernah diundang oleh pejabat gitu, wali kota, gubernur. Kita di acara tahunan ulang tahun acara tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Nah, kita mengisi di sana, itu konsep Surabi juga pernah dipakai. Oh gitu. Konsep Surabinya itu lebih gebiar lagi karena dipadukan bukan hanya sekedar musikal, tetapi bagaimana koreonya di lapangan juga diterapkan yang memadukan antara koreo tradisi dengan koreo modernnya. Kalau festival-festival sering ikutan? Kita festival budaya Nusantara ya di tingkat nasional. Benar dapat penghargaan? Penghargaannya kita juara umum Jawa Barat. Wes, Karena kita itu pribadi Jawa Barat. Pak Idan atau anak-anak sanggar? Untuk ini karena kita sistemnya audisi waktu itu, ya audisi yang lolos audisi diwakili itu oleh tiap kabupaten kota. Nah dari kota Bandung kebetulan yang mewakili saya dan juga yang dari sini Hazni Nurbani Yusuf. Kemudian karena ini musiknya musik kolaborasi kan, ada yang tradisinya segala macam itu disatukan. Itu di Samarinda ya waktu itu. Kita Jawa Barat mendapat juara umum alhamdulillah. Gitu ya. Di kegiatan konsepnya konsep Haswari gitu. Atas nama GMH itu. Perpaduan. Yang pada akhirnya ketika keluar itu sudah Jawa Barat yang dibawa, bukan lagi sanggar kita. Nah ketika audisi ya GMH yang dibawa gitu ya, GMH yang dibawa. Jawa Barat nangtung seni budaya Nanjung kan gitu ya. Jadi Jawa Barat itu kudu nangtung lah. Ya. Ketika kita tampil kolaborasi di Samarinda, serasa main di Bandung saja waktu itu. Oh gitu. Karena di Samarinda antusiasnya penonton itu luar biasa. Hidup Bandung, hidup Bandung, hidup Bandung. Oh, sudah di Bandung gitu. Jadi itu festival tradisi Indonesia. Budaya Nusantara. Budaya Nusantara. Ya, budaya Nusantara. Musiknya kita kolaborasi waktu itu. Nah, budaya Nusantara itu sebenarnya ada di Surabi ya? Ya, ada di situ. Segala aja. Bahkan budaya Arab juga masuk ke sana ya? Ada. Nah, Hadrohnya juga masuk. Betul. Waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi pemersatu bangsa nih Surabi ini ya. Cikal bakal bahwa sudah tidak ada lagi dikotomi ini ke Arab-Araban, ini ke Indonesia-Indonesiaan. Sudahlah menyatulah gitu selama orang Indonesia gitu. Yeah. Baik dia mau pakaian Arab mau apa ya, selama dia KTP-nya Indonesia, kita orang Indonesia. Yeah. Disatukan dalam Surabi ya. Surabi. Betul itu, karena Surabi itu juga tercipta karena inspirasinya dari sana. Awalnya kan ada yang kelompok qosidah, ada kelompok nasid, kelompok karawitan, kelompok band. Nah, mereka itu susah untuk bersatu karena punya pemikiran udah saya mah senengnya ini aja yang digarap, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Yang akhirnya ada inspirasi waktu itu. Walaupun kita belum punya nama, udah coba gabungkan perwakilan dari qosidah 3 orang, perwakilan dari nasid, perwakilan dari gamelan ini berapa orang, kemudian dari band digabungkan, yang diwakili itu bagian gitaris, kemudian ada keyboardnya, satukan. Akhirnya tercipta sebuah karya itu, kemudian kita mengikuti festival Gema musik di Braga Citywalk waktu itu. Kita belum punya nama secara khusus Surabinya. Dan ketika juara umum di radio MGT ya, yang penyiar radio MGT itu jadi hostnya waktu itu. Nanya ke penonton, kira-kira nih aliran musik seperti ini apa namanya? Nah, kita dikasih nama itu dari penonton sebetulnya. Nah, pulang dari sana udahlah namanya Surabi aja gitu. Lain Surabi sisi jalan anu mehong. Surabi hanet. Surabi hanet ya. Tapi bagus itu juga. Sekarang seperti kasidah, nasid sebetulnya itu bukan seni Sunda ya. Bukan, tapi sudah menjadi kegemaran orang Sunda. Kegemaran orang Sunda. Jadi karena bisa mungkin kolaborasi juga. Lebih cocok kalau di acara-acara di masjid-masjid, terus di santri-santri ya milihnya pasti alat musik qosidah dan nasid dibandingkan dengan gamelan. Qasidah dan nasid itu lebih Islami gitu ya. Lebih Islami dan orang Sunda itu mayoritas orang
Islam. Ya, orang Islam. Walaupun secara konsep dasarnya yang alat nasid ini kan dari Timur Tengah juga. Timur Tengah Karena ya. yang disebut dengan Islami dan sebagainya sebetulnya tergantung pembawaan sih. Betul. Di lagu-lagu Degung juga kan lagu-lagunya bisa. Nah ini yang saya menarik, personil di Sanggar Paidan ini, di GMH ini, kalau saya lihat di channel YouTube, yang perempuannya semuanya pakai jilbab nih. Iya. Ya, Kenapa? pakai jilbab. Karena tadi konsep dasarnya, jadi seni itu bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi tuntunan. Kita punya siar. Jadi kembali ke Degung ya. Iya, jadi punya siar gitu ya, punya siar. Dimanapun, kemudian lembaga manapun yang dibimbing oleh kami, karena pembimbing dari sini sudah menyebar sebetulnya, penari ataupun para pemain perempuannya jangan sampai ada yang dilepas. Bahkan itu yang tidak melanggar. Kalau di Sunda itu kan ada kebayanya. ya kebaya Kebaya kan lebih cenderung kepada belung ya. gelung gitu tah. Itu kalau misalnya ini kan kita menyesuaikan, mengadaptasi, menyesuaikan di mana kita ini ranahnya ranah mana gitu yang dipakai. Ya kalau yang di umum ya yang pakai masih pakai sanggul, pakai gelung kan masih banyak juga. Tapi sekarang justru yang di umum juga sudah mengacu ke situ, lebih kepada kan seni ini jadikan sebagai media, paling tidak pakaiannya juga. Ya betul Pak Idan. Sekarang yang sedang saya risih ya, yang kita risih amati itu, jadi penjajahan seksualitas itu masuk ke seni. Ya. Semacam seni yang joget-joget itu ya, dengan tabuhan, mohon maaf, dengan tabuhan jaipong apa itu. Tapi di sana ada yang ditonjolkannya itu bukan tariannya, gitu bukan tariannya, bukan laguannya, tapi justru masalah aurat wanitanya itu yang diperjualkan gitu. Nah, justru itulah yang misi kita ini, ya misi kita ini bagaimana seni-seni yang muncul itu bukan itu, tetapi kita sudah mengarah kepada disesuaikan dengan apa ya? Itu sudah menyimpang nggak kalau seni seperti itu yang memperlihatkan aurat gitu? Ya kalau misalnya tinjauan dari seni Islam mungkin itu berbenturan. Tetapi kalau mereka punya pemahamannya ini seninya seni umum gitu. Jadi punya pemikiran kebebasan gitu. Ya, seperti bebas berkarya dan sebagainya. Ya seperti apa ya? Kalau di daerah pedalaman itu seperti seni Sunda selendang dikatkeun gitu ya, karena istri itu joget bareng-bareng sambil si dadanya itu terbuka, walaupun dia pakai kebaya gitu. Pakai kebaya tapi ini terbuka. Ininya terbelahak gitu. Menurut saya kan awalnya seni itu tidak demikian. Tidak. Sunda itu rapi kan? Rapi. Itu perkembangan sekarang sebetulnya. Perkembangan pada saat ini kalau misalnya melihat dari tatanan ke belakangnya tidak seperti itu, karena berkembang karena mereka mungkin nilai jualnya, kemudian juga performnya ingin beda dari yang lain mungkin ya. Performnya ingin beda dengan yang walaupun lain. Tujuannya sama. Sih. Harus punya nilai jual, tapi caranya juga berbeda. Iya, cara yang berbeda. Ya kita di sini mencoba untuk meminimalisir itu, ya makanya para pemainnya didesain rapi, untuk para penari dari mulai tutup kepala sampai ke bawah itu dicoba dirapihkan. Ya makanya dari segi persiapannya lebih mahal lagi karena banyak alat yang harus disiapkan. Ya. Seni bersyariat gitu. Iya. Berseni tapi bersyariat. Ya itu Pedan, tidak terasa kita ngobrol tentang masalah kegiatan Maida khususnya di sini. Insya Allah kedepannya kalau ada waktu kita bincang-bincang lagi. Insya Allah. Kalau bisa sambil peragaan alat musik ya. Ya boleh. Karena banyak orang Sunda juga yang tidak paham ini apa namanya, bunyinya seperti apa gitu. Ya kita belum bahas panjang juga ya kalau kita bahas satu persatu seperti calung dan lain sebagainya. Wah, lah. Banyak filosofinya ya. Di situ. Nah itu yang nanti saya ingin pertemuan yang selanjutnya justru membahas khusus masalah filosofi gitu dari semua jenis musik itu, karena Sunda itu kaya akan filosofi itu. Seperti tadi saya Degung kan, saya baru tahu asli Pak Idan. Saya baru tahu kalau Degung itu ngadeg kanu agung gitu. Ngadeg kanu agung. Ngadeg kanu agung jadi Degung gitu.
Jadi agung gitu. Seperti yang nanti dijelaskan kenapa degung itu ada dua, ada yang kecil, ada yang Ya, besar. goong itu kan kecil Goong. besar. Ya, jadi goong itu alat musiknya, nama aslinya degung gitu ya. Ya, Tapi degung pasti aya goong gitu. aya goongan. Lamun lain degung, lamun eueuh goong gitu ya. Ya. Eta marananya. Nah, itu mah kreasi, sudah masuk Oh, kreasi kreasi, mah ya. teu nganggo goong. Oh, nu kreasi itu Kalau kreasi mah goong. tidak pakai goong, kadang hanya saron saja yang dipakainya. Oh, begitu bisa juga ya. Ternyata salah ya. Di tengah goong itu naon gitu. Tapi di Jawa Barat sekarang udah di ini kan, kalau misalnya sudah pakai iringannya pakai gamelan atau pakai kacapi, wayahna ujungnya harus pakai goong gitu biar tidak terlalu jauh teuing gitu. Iya, ya. Oke, Pak Idat. Sebagai penutup nih, saya sambil nutup, saya ingin penutup ini Pak Idat nyuling deui gitu ya. Pak Idat nyuling, abdi ngasapruk gitu ta sambil nutup gitu. Enakeun gitu ngadangu suling teh lah. Suling, liangna nu genep aya nu Tah. opat. Can kabas nanti suling. Nanti kita kolaborasi lagi lah. Padahal sanes spesialis suling da ieu teh. Oh, gitunya. Kan segala dicabang Tah. we. Orang nyeni, lain orang seni, orang nyeni. Naon atuh ieu teh? Naon iringanna naonnya? Anu pika sedihieun lah. Beda kesarana di itu dah zaman corona gitu lah. Oke sahabat, pertemuan kita hari ini bersama Pak Ida Ridho Lanha, pimpinan Gentra Muda Harapan dan sebagai aktivis seni juga di Kota Bandung, Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya berguna dan bermanfaat bagi kita tentang masalah seni, dan insya Allah kedepannya saya akan undang beliau lagi untuk bercerita tentang filosofi dari alat-alat seni tradisional. Satu langkah maju Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.